A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Fakta Sejarah. Masih seperti biasa, Mimin mau bawain cerita horor yang penuh hikmah. Kali ini karya dari Koceng Ucu atau @imsun. Kalian bisa follow akun Twitternya ya. Linknya udah Mimin sediain di deskripsi. Yuk langsung aja ke kisahnya. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Halo, kali ini penulis akan menceritakan sebuah cerita yang mungkin nanti tidak seasik magang. Tapi percayalah, mungkin ini akan sedikit membuat kalian berpikir dua kali. Sudah kenalkan dengan lingkunganmu? Sebut saja Doni, mahasiswa jurusan teknik lingkungan semester akhir, akan melakukan penelitian terkait skripsinya di Desa Hemanta. Bukan nama sebenarnya ya. Desa tersebut terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Penelitiannya terkait pengaruh makrobentos terhadap sumber air. Atau makrobentos bisa di-googling ya artinya apa. Untuk menuju ke desa tersebut, dia menempuh perjalanan yang lumayan jauh menggunakan mobil jeep hijau gelap miliknya. Dia tidak sendirian, melainkan ditemani oleh 3 sahabatnya dari zaman maba hingga detik ini. Kamu yakin kesini masuknya? Ucap cowok dengan rambut pendek ikal menggunakan kacamata kotak berkulit sawo matang yang sedang menyetir tersebut. Iya, aku lihat peta kesini Kovan, jawab Doni sambil melihat ke arah handphonenya. Ini yakinkah? Hutan semuanya ini loh, jati-jati semua. Imbu cewek dengan hijab berwarna biru gelap sambil melihat keluar jendela mobil. Iya Sar, bener kesini kok, jawab Doni. Tak lama kemudian, cewek bermata sipit di sebelah Sarah, berkulit putih dan berambut panjang itu berkata dengan nada setengah kesal. Aku, kalau bukan kamu, sumpah demi apapun gak mau sampai kesini, apalagi nginep selama 1 minggu. Maaf Sekar, kan cuma 1 minggu aja, gak lebih kok. Jawab Doni. Untuk sampai di Desa Hemanta, mereka harus keluar jalur dari jalan raya utama. Dari situ akan ada jalan kecil yang terbuat dari beton bertulang. Ada beberapa bagian yang dibiarkan dalam keadaan tanah bercampur lumpur, karena saat itu memang sedang habis hujan. Kamu dapat tempat terpencil gini dari siapa sih dulu? Tanya Ivan. Dapat dari Tony. Dulu dia kecilnya di sini terus sama orang tuanya, pindah ke kota. Mereka pun berbincang-bincang dengan ditemani suara lagu dari DVD mobil Jeep itu. Mereka pun berbincang-bincang dengan ditemani suara lagu dari DVD mobil Jeep itu. Hingga tak berselang lama, Ivan pun memutuskan untuk berhenti sejenak. "Sek, tangguh yo sek ya," ucap Ivan kemudian keluar dari dalam mobil. Duh, Ivan, gitu tadi ya nggak pipis di pom. Kalau Sekar kemudian mengambil handphonenya dan membalas chat yang Doni atau Sarah sendiri tak tahu itu siapa. Setelah selang beberapa menit, Ivan pun kembali. "Astaga, di luar dingin rek," ucapnya kemudian menghidupkan mesin dan berjalan kembali. Ini pikiranku, atau memang makin lama masuk ada kabut ya? Tanya Sarah yang kemudian pertanyaan itu direspon oleh Ivan yang menghidupkan lampu kabut. "Iyoi, padahal sore loh, jam 5 kurang, tapi kok yono kabut?" ucap Sekar. "Mari udan rek, dadi niyo paling ono kabut. Lagian ini kan awake nang desa," terang Doni. Setelah berselang beberapa belas menit, tiba-tiba Ivan pun memberhentikan laju kendaraannya, seperti tidak percaya dengan apa yang ia lihat di depan, walau samar-samar tertutup kabut. Sebentar, kamu yakin jalannya benar?" tanya Ivan. Yang kemudian turun dari mobil. Kemudian anak-anak yang lain ikut menyusul. "Benar kenapa memang?" tanya Doni penasaran. "Tuh liatin jalannya putus ini loh, kayak habis ada bencana," kata Ivan yang kemudian menuju ke arah jalan tersebut. Doni pun mulai berjalan mendekati bibir jalan yang putus itu. Terlihat memang putus jaraknya kurang lebih 4 meter dengan amblesnya sampai ke bawah kurang lebih 7 meter. "Wah, terpaksa melaku tekan kene," tanya Doni. "Terus jalan kemana?"
ada jalan lainnya nggak? Saut Sekar yang kemudian dijawab oleh Sarah. Lewat sini bisa nggak? Ini ada jalan setapak ke bawah, sepertinya arahnya langsung ke sana, kata Sarah sambil menuju ke desa yang terjadi tidak jauh dari situ. Akhirnya mobil jeepnya diparkirkan di pinggir, kemudian mereka membawa peralatan yang akan mereka gunakan untuk seminggu ke depan. Mereka menyusuri jalan setapak itu dengan rumput di kanan kiri tingginya 70 cm. Doni di depan, sedangkan Ivan paling belakang sendiri. Setelah kurang lebih 4 menit menyusuri, akhirnya mereka sampai di depan gerbang masuk desa Hemanta itu. Fix, ini desa habis kena azab, cerutuk Ivan. Hus, lambemu Van, gak oleh ngomong seenakmu dewe, ucap Sekar sambil meninggikan nada suaranya. Ya bayangin aja, gapuranya rusak, terus ucapan selamat datang di Hemanta juga rusak juga, terang Ivan yang kemudian tidak digubris oleh ketiga temannya. Mereka berempat berjalan menyusuri desa yang seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Sedangkan mereka berjalan cukup jauh hingga mendapati seseorang dengan umur yang sepertinya sudah tua berjalan berpapasan dengan mereka. Ngapunten bah, badhe tanglet, rumah Pak Kepala Desa tang pundi nggih? Tanya Doni sopan. Orang tua itu hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban. Tangannya menuju ke arah utara, tepat di mana rumah dengan paling seberang sendiri. Doni pun mengangguk. Matur nuwun, jawaban Doni pun terpotong karena orang tersebut langsung pergi tanpa berkata apa-apa, berjalan pelan menuju ke arah yang berlawanan dengan keempat mahasiswa itu. Aduh, kok loro ya dikacangi, ledek Ivan. Bovan, jawab Doni kemudian melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan, Doni melihat rumah warga yang jauh dari kata modern. Atap kebanyakan joglo dan masih banyak yang menggunakan dinding terbuat dari anyaman bambu atau istilah Jawanya gedek. Teras yang masih seadanya dengan tiang balok kayu dan lantainya langsung tanah. Serasa balik tahun 80-an di desa, batin Doni. Kemudian mereka sampailah ke rumah yang paling gak lebih baik dari kebanyakan rumah di sekitarnya. Sudah ada tembok bata, walau tidak dicat. Kemudian Doni pun mengetuk pintu. Mahasiswa dari kota yang diceritakan bapak ya? Tanya ibu-ibu kurang lebih berumur 35 tahun ke atas dengan sanggul dan kebaya hijaunya. Iya bu, jawab Doni. Sini masuk-masuk, sepatunya dipakai saja. Mereka pun masuk dan duduk di ruang tamu. Lantainya sendiri bukan keramik, hanya plesteran saja. Tembok ada beberapa yang masih terlihat menggunakan anyaman bambu di dalamnya. Ada lukisan-lukisan anak yang ada di dinding ruang tamu itu. Di bagian pojok ada meja kecil dan radio zaman dahulu yang entah itu masih hidup atau pajangan, serta lampu yang sedikit redup menambah kesan merasa di dunia masa lalu. Gendeng, jangan kayak zaman cilikan ibuku, bisik Ivan ke Doni. Cablakmu kondisikan Van, awake tamu lo iki, tegur Doni. Iya pak iya, aku lo guyon, bela Ivan. Saya tak bikini minuman dulu, kata ibu itu, kemudian pergi ke belakang. Keempat anak itu saling pandang memandang satu sama lain, tapi tanpa bicara, hingga Sarah pun membuka obrolan. Jadi, kita bisa mulai penelitian kapan Don? Tanyanya. Ya, sesok sih, jarene neng kene, jarene ndek kene ono sumber sing dadi sumber penghidupan utama, jawab Doni. Ndek kene engko Dewen juga sampel air, terus diteliti. Ya tah ya apa? Tanya Ivan. Iya ngono iku bener, jawab Doni. Sekar yang dari tadi bermain HP kemudian berenjak dari tempat duduk. Guys, aku ke depan dulu ya, gebetanku telepon, ucapnya kemudian langsung menuju ke teras. Kemudian mereka bertiga berbincang, hingga Bu Kepala Desa itu datang membawa 4 teh yang ditaruh di atas leser. Monggo diunjuk minumnya, katanya sambil memberikan tehnya. Nggih Bu Kades matur suwun, jawab Doni. Alah, kok kayak sama siapa saja? Panggil saja Bu Asri, katanya. Oh iya Bu Asri, ngomong-ngomong jalannya kenapa bisa terpotong ambles seperti itu Bu? Tanya Ivan tiba-tiba. Bu Asri pun terdiam sejenak, kemudian menjelaskan. Jadi, tempo hari Mas, ada tanah ambles di situ, jadi ya keadaannya seperti itu. Ini bapak ke rumah warga sedang rapat masalah itu. Oh alah, iya Bu, terus apa ada jalan lain untuk kendaraan agar bisa sampai ke sini? Soalnya kami membawa mobil dan kami taruh di dekat jalan yang putus itu tadi, terang Ivan. Ada dek, tapi harus mutar dulu,
lebih jauh, dan kalau bisa jangan lewat di jalan itu habis maghrib. Nanti bisa tersesat. Terang Bu Asri. Wih, ngeri juga ya Bu, kata Ivan. Mereka berbincang cukup lama hingga Sekar sudah ikut bergabung lagi di dalam rumah. Ya udah dek, karena sudah malam, jadi sebaiknya kalian beristirahat saja. Rumahnya sudah saya sediakan, tapi harus jalan dari sini kurang lebih 50 meter kok, kata Bu Asri. Kemudian beliau berjalan ke depan dan menunjukkan tempatnya. Nah, yang ada lampu di depan jalan itu tuh, katanya sambil menunjuk ke arah rumah tersebut. Ya Bu, baiklah kalau begitu. Kami pamit dahulu. Mari Bu, ucap Doni. Kemudian mereka semua berpamitan. Tak kira lak nginep dek kono. Duh, tiba no sek mlaku meneh. Dalane rodok munggah pisan, keluh Ivan. Duh, lanang kok ngeluh terus, Van. Gawe ayo apa ya? Ledek Sarah yang membuat Doni dan juga Sekar ketawa. Sudah, ini kita udah sampai. Tapi rumahnya kembar ya. Keren nih arsiteknya, kata Doni melihat rumah yang saling berhimpitan dan kembar seperti pantulan cermin. Teras dan halaman menyatu. Kami di rumah kanan, kalian di rumah kiri ya, kata Sekar. Kemudian mereka berpisah dan masuk ke rumah singgah mereka masing-masing. Suasana di dalam rumahnya pun amat sangat sama, dan hampir tidak ada yang berbeda dengan rumah Bu Asri, mulai dari lantai, dinding, dan ornamennya. Waduh, aku kesel rek. Tak terus seo aku, ungkapnya sambil rebahan di kamar. Hilih, ya udah, aku mau ke depan dulu ya, pamit Doni. Ojo ditinggal su, ucap Ivan kemudian menyusul Doni. Mereka berempat memakan bekal yang mereka bawa. Asik juga ya makan bekal di teras lesehan malam-malam sambil dengerin suara hujan, ucap Sekar sambil sesekali melihat ke arah depan yang saat itu sedang hujan gerimis. Awakmu ki asli ngendi sih Kar? Dari awal sampai ki mau kok kaya awakmu gak asing bek ginian? Tanya Sarah. Aku dulu tinggal sama nenek aku di desa, bahkan lebih pelosok dari desa ini. Jadi ya udah biasa sih. Yup, Sekar. Oh, ono yo Chinese melungkrup nang desa. Ledek Ivan. Tapi bukannya kamu tadi kayak kagak mau masuk desa ini, kalau bukan karena si Doni? Tanya Sarah penasaran. Ah iya, itu ya ada satu dan lain hal kadang males di desa, kayak sinyal, makanan dan sebagainya. Jawab Sekar terbata-bata. Udah kita nikmatin aja, hitung-hitung refreshing kan ya. Sahut Doni. Mereka berempat pun asyik dengan dunia mereka sendiri di teras, dengan ngobrol tentang apapun dan memakan cemilan yang dibawa Sarah. Srak, srak, srak. Krungu? Tanya Doni pelan sehingga suasana menjadi hening. Ia dengar, kata Sekar. Kemudian Sarah dan Ivan pun mengangguk. Mereka beranjak dari lesehan dan berdiri, matanya berkeliling, mencari di mana salah seorang langkah kaki yang menginjak rumput itu. Hingga terlihat ada seseorang berjalan mendekati mereka, memakai belangkon dengan pakaian khas Jawa. Duk, Le, yang katanya mahasiswa itu ya? Tanya orang tua itu sambil memegang payung yang terlalu dekat dengan kepala, sehingga tak terlihat jelas wajahnya. Ge pak, kami, kata Doni terpotong. Dulu engkas wis jam 10, wis gek mlebu. Ojo metu dengan alasan apapun ya. Seandainya teko sampean ono sing krungu suara apapun dek luar omah iki, tetep dek jero omah wae ya. Ojo metu, kata orang itu dan langsung membalikkan badan dan pergi dari mereka berempat. Maksudnya apa ya pak? Tanya Ivan dan tidak digubris sama sekali oleh orang itu. Pak, maksudnya nopo nggih? Tanya Doni penasaran. Mendengar itu, bapak tersebut berhenti dan menoleh ke belakang. Wes manut tuh ambil aturan sak durungnya awakmu celakan. Ojo sembarangan. Soalnya sampean gak ono sing ngerti opo sing ngape mau tangekno. Ucapnya kemudian pergi. Sering hujan yang tambah deras. Ngeri cok, kata Ivan kemudian masuk duluan ke rumah. Ah iyo, awake dhewe mung tamu, mending manut ae, ucap Sarah. Sekar pun mengiyakan itu dan mereka berdua masuk ke rumah mereka. Kemudian Doni pun menyusul Ivan dan mengunci pintunya. Mereka tidak tahu dan harusnya memang tidak tahu dan tidak ke sana karena dari awal mereka menginjakan kaki ada yang sedang mengawasi mereka.
Ilat geni. Paginya, anak-anak sudah berkumpul di teras. Mereka merasakan suasana sejuk sebuah desa yang berada di pelosok itu. Pepohonan masih basah sisa hujan semalam. Jalannya aspal yang sudah bolong di kanan kirinya juga basah karena air hujan semalam. "Ya apa turumu?" tanya Doni. "Ah biasa aja sih," jawab Iwan. "Ayo kita berangkat." Mereka berempat pun berangkat, lengkap dengan coat yang mereka pakai dan juga sepatu boot. Mereka menuju ke sumber air yang akan digunakan sebagai penelitian Doni. Kali ini Doni yang memimpin jalan menuju ke sumber air, sedangkan Sarah, Sekar dan Ivan berada di belakangnya. Di setiap perjalanan mereka bertemu warga. Warganya pun ramah terlihat ketika bertemu atau berpapasan membungkukkan badan dan berkata, "Monggo mas," kata-kata orang-orang itu. "Ge monggo pak," jawab Doni. Setelah menyusuri jalan desa dan masuk ke jalan setapak lagi, sampailah mereka ke tempat tujuan. Sarah pun tiba-tiba bertanya kepada Doni di sela-sela perjalanan. "Kon kok apal dalan nih?" tanya Sarah heran. "Oh iya, Tony yang ngasih tahu aku. Dia ngasih semacam petanya nih," imbuhnya sambil menunjukkan secari kertas seperti peta yang sudah lusuh. "Oh keren juga ya," jawab Sarah. "Doni, ini sekarang gimana?" tanya Sekar dari kejauhan yang mulai mengambil peralatan dari tasnya. Doni pun mendekat, begitupun juga Sarah. Mereka memulai penelitiannya dan dijelaskan secara rinci oleh Doni. Tak terasa sudah jam 12 siang. Mereka beristirahat sejenak. Kemudian ada warga yang datang menemui mereka. "Wah, ini yang dikatakan Bu Asri kemarin." Ucap warga itu tiba-tiba membuat keempat orang itu kaget dan diam sejenak. "Ada apa ya pak?" tanya Doni. Kemudian orang itu menjadi ketakutan dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian orang itu pergi menjauh dan tak terlihat lagi karena tertutup daun yang rimbun di seberang. "Sopo? Wong gendeng?" tanya Ivan. "Koyone sih. Lihat aja bajunya compang-camping, rambutnya kayak artis yang ngeprank jadi orang gila," jawab Doni. "Lah, mau kira dia batak ledek?" ledek Sarah. "Ya, siapa tahu." Mereka beristirahat kurang lebih 15 menit di bawah pohon beringin yang besar. Dan di depannya ada sumber mata air yang digunakan warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan di sebelahnya terdapat semacam pendopo kecil yang belum tahu digunakan untuk apa. "Gimana? Balik ke rumah?" tanya Doni yang mulai membereskan perlengkapannya. Semua menyetujui ajakan Doni, kemudian beranjak dari tempat mereka beristirahat dan pergi meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan, menyusuri jalan setapak. Kurang lebih 150 meter dari sumber air itu, Sekar tiba-tiba kebingungan. "Kenapa Kar? Kok kayak orang bingung?" tanya Ivan dari belakang Sekar, sehingga Doni dan juga Sarah pun melihat ke belakang. "HP ku kok ketinggalan dek kono." "Duh, arek kok lalian," ucap Sarah. "Ya wes, cukupan tak anteni dek kene," imbuhnya. Sekar langsung memutar arah jalannya menuju sumber air. Sementara ketiga temannya menunggu Sekar. Sekar pun akhirnya sampai di sana dan melihat dia di tanah yang bercampur dengan guguran dari daun beringin itu. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya handphonenya ketemu. Astaga, tak kiralah hilang. Batinya kemudian ketika dia akan kembali, dia mendengar ada seseorang yang sedang berbicara. Dari tempat Sekar berdiri, nampaknya suaranya berasal dari balik pohon beringin, tepatnya di pendopo. Sekar pun semakin penasaran. Dia berjalan pelan-pelan, melangkahkan kakinya perlahan, namun pasti, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat dua orang sedang berbincang, dan yang satunya membawa parang yang amat besar berlumuran darah segar, atau setidaknya warna merah kental yang menetes hingga ke plesteran bawah pendopo. "Piye carane iki nggo? Sik ono sing wesno awake." Orang dengan kumis tipis itu langsung menunjuk dengan parangnya ke arah Sekar. Seketika salah satu rekannya pun melihat ke arah Sekar. Sekar pun hanya terdiam ketakutan, matanya terbelalak. Di pikirannya saat itu hanya ada satu kata, lari. Seketika Sekar pun lari tunggang langgang menerobos semak-semak tanpa memutar. Ia hanya ingin sampai lebih cepat untuk bertemu ketiga temannya. Sesekali dia menoleh ke arah belakang. Dua orang itu berjalan biasa ke arah Sekar. Ia menangis dan mempercepat langkahnya. "Sekar, kon lah apa?" tanya Sarah kaget. Begitupun Ivan dan Doni. Sekar hanya bisa menangis sesenggukan. Kemudian mereka membawa Sekar untuk kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, Sekar pun diobati oleh Sarah. Sedangkan Ivan dan Doni hanya duduk terdiam menunggu penjelasan dari Sekar.
Lengan Sekar yang tergoda seranting duri hingga mengeluarkan darah diobati oleh Sarah dengan antiseptik. Kemudian ketika mengobati, Sekar pun bicara pelan. "Awake dhewe gak dipateni kan dek kene?" tanya Sekar gemetar. Sekar pun menjelaskan kejadian tersebut. Semuanya terdiam. Sekar pun menjelaskan kejadian tersebut. Semuanya terdiam dan berpikir tentang situasi yang terjadi. "Ya wes, mengko tak takokno nang Pak Kades yo," ucap Doni. "Udah, kamu istirahat aja dulu Kar, Sar, Van, aku mau ke rumah Kades. Aku melu ya," ucap Ivan. "Wes, awakmu ndek kene ae, jogo Sekar ambek Sarah," jawab Doni. Kemudian Ivan pun kembali duduk dan ikut merawat luka Sekar. Doni pun pergi dari ruang tamu dan menuju ke rumah kepala desa sendirian. "Aku tahu orangnya bawa parang dan ada darahnya loh. Siapa yang gak takut?" ungkap Sekar sambil menitikkan air mata. "Mungkin itu orang habis menyembelih hewan buat acara apa gitu." Ivan mencoba menenangkan Sekar tapi tak berhasil sama sekali. "Mumpung masih jam 1-an, apa enaknya aku bawa mobilnya ke sini ya? Kemungkinan nyampe sini jam 4-an atau 5 lah," kata Ivan yang kemudian mengambil jaketnya. "Sarah, apamu gak apa-apa tak tinggal? Kunci saya langi, ojo mau buka kecuali aku opo Doni sing teko." Iyo, ojo suwe-suwe ya Van. Aku rada gak nyaman ambek desa iki," ucap Sarah lirih. Ivan pun tak menjawab dan meninggalkan mereka berdua di rumah singgah. Ivan pun berjalan, melewati jalan yang ia lalui semalam bersama teman-temannya, hingga ia sampai di depan rumah Pak Kades. Akan tetapi tidak terlihat batang hidung Doni atau Pak Kades atau Bu Asri. Tanpa pikir panjang, Ivan pun berlari dan menuju ke mobil yang ia parkir semalam. Sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan beberapa warga lokal. Ivan pun mengucap sapa, "Monggo Pak, monggo Bu." Tetapi tak ada jawaban atau sapaan balik. Hanya senyuman yang terlontar dari wajah penduduk lokal tersebut. Setelah melewati jalan setapak, akhirnya dia sampai ke mobil yang ia parkir. Dan betapa terkejutnya dia melihat roda belakang kempos atau tidak ada anginnya sama sekali. "Jancuk, sopo sing gembosi?" umpat Ivan dalam hati. Ivan pun memeriksa di bangku belakang sendiri, siapa tahu ada alat pengganti roda atau pompa roda. Setelah sekian lama mencari, akhirnya dia mendapatkannya dan mulai memompa rodanya. Akan tetapi anginnya tak masuk-masuk. Inisiatif Andi pun mengecek roda dan ia terkejut ada semacam benda tajam menancap di roda belakang. Dengan sekuat tenaga, dia menariknya dan tanpa sengaja melukai jarinya hingga darahnya jatuh ke bawah. "Bangsat, apes temen sih," batinnya. Kemudian ia menutup lukanya dengan tisu yang ada di mobil. Karena sudah tidak ada harapan, ia pun kembali lagi ke rumah singgah. "Doni nandi sih? Kok suemen mek takok?" kata Sarah sambil sesekali melihat keluar dari jendela. Dari jendela nako di dekat ruang tamu. Kemudian Sekar pun bertanya kepada Sarah, "Sar, lek umpama aku mati ndek kene, gelem gak awakmu kaya mayatku balik?" Sarah pun berbalik menatap Sekar. Dengan mimik marah, Sarah pun menjawab, "On goblok ta ya apa? Bacotmu ilo rapi. Bacotmu ilo rapi. Iso-isone ngomong ngono." Sekar pun terdiam. Sesekali dia menyeka air matanya. Sarah pun mendekat dan meminta maaf atas kata-kata kasarnya ke Sekar. "Sepurane, aku gak bermaksud. Cuma ana apa awakmu ngomong ngono?" tanya Sarah pelan. Sekar pun mengatur nafasnya agar lebih enteng dan kemudian bercerita.